Iya, surga yang hakikatnya. Adapun surga yang kita bayang-bayangin itu belum sampai kemana-mana. Tajri minta jalan hal. Ya, nanti di surga ada sungai mengalir. Ya, sungainya itu putihnya lebih daripada susu, manisnya lebih daripada madu. Itu hanya gambar-gambaran maksimal pemikiran otak kita. Padahal lebih daripada itu. Padahal nikmat yang sesungguhnya itu nikmat belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu nanti segala amal perbuatan ibadah kita jadi terarah. Segala perbuatan urusan duniawi kita semakin terarah. Dalam syariat ilmu agama dibagi menjadi 4. Sebagian seperempatnya itu perkara urusan ibadah, termasuk kita istinja, toharo, kemudian kita bagaimana mandi hadas, kemudian nanti cara membersihkan haid, itu masuknya dalam ibadah. Setelah ibadah nanti ada muamalah, berniaga, kita pengen dagang, pengen usaha, ya itu ada dalam ilmu agama. Bagaimana biar kita dagangnya nggak curang, ya beli jelek dibilang bagus, ya barang ori barang KW dibilang ori, ya itu nanti ada. Ya. Setelah kita usaha dagang muamalah, kita kumpulin duit kita sampai banyak, kita beli emas, tabungin, pengen kawin, ya nanti ada yang mengarahkan, itu namanya babun nikah. Nanti dikemas tuh nikah, dimulai kita cara ta'arufan, kemudian kita akad nikah. Setelah akad nikah nanti ada malam lailatul jabah, malam pengantin. Itu nanti kita ilmu agama. Nggak ujung-ujung langsung kita buka pintu kita masuk sudah. Iya, ada doa-doa ya. Iya, nanti diarahin sama ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nanti kita punya anak nggak jadi-jadian, ya. Gitu nanti diarahin. Kalau bikinnya asal jadi nanti punya anak jadi-jadian. Gitu. Diarahin tuh sama ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nikah mungkin ada pertengkaran kita dalam hidup rumah tangga, suami nyubit bini, bininya mukul lakinya, kemudian terjadi KDRT. Nanti itu ada babnya, bab jinayah tuh. Nanti ada bab jinayah. Nanti setelah rumah tangga mungkin ada percecokan dicubit sama bininya, lakinya mati dicubit sama bininya. Nanti bab jinayah nanti dulu. Nanti dicubitnya pakai alat cubitan setrum, mau mati setrum lakinya. Bininya, kenapa lakinya mati? Ini saya cubit pak. Kita pakai apa? Pakai gibitan setrum ada di rumah. Lagi yang mati. Nanti itu yang ada yang ngurusin bab jinayah. Semua diarahin. Iya. Enak kalau kita nanti ngerti ilmu agama mah. Ya diarahin semua segala kehidupan kita terarah. Nanti ada yang arahin. Yang arah itu ilmu agama. Tapi jangan coba-coba kalau kita udah punya pengetahuan kita nggak amali. Ya. Nanti yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan para penyembah berhala. Iya. Kadang para penceramah gampang banget, yang orang bodoh nanti disiksa di alam di alam neraka. Padahal yang paling pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasa. Orang yang sudah berpengetahuan. Apa sih artinya alim? Mengetahui, bukan alim yang pakai udang-udang gede, kemudian pakai gamis, pakai jubah, ya bukan. Tapi orang yang berpengetahuan kemudian mengetahui, ya bukan mengetahui secara keseluruhan. Alim itu kategorinya kita tahu bab wudu, ya kita alim. Artinya apa? Kita mengetahui perkara usul bab wudu. Boleh nggak dibilang alim? Ya boleh-boleh aja. Tapi alim secara globalisasi ya belum. Ya. Kenapa? Karena alim itu udah mengetahui semua ilmu agama, dari mulai mungkin ubudiyah, muamalah, munakahah, dan lain sebagainya. Ya. Alim. Pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti ada cerita dalam kitab Buratun Nasihin, nanti itu di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ramai. Ya. Masing-masing golongan rebutan pengen pada masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga keberisikan ini sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita begini, orang lagi pada ramai di bawah nih, pengen pada masing-masing duluan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan orang alim paling depan pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah orang alim ada orang dermawan pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di belakangnya orang dermawan ada orang yang mati syahid. Ya. Kemudian ada lagi ada 4 golongan. Nah, masing-masing golongan pengen masing-masing pengen masuk surga duluan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mungkin kurang aman dengan kebersihan ini golongan. Kemudian dipanggil malaikat. Jibril. Ini ya. Biasa kita gitu. Coba lihat ke bawah tuh. Iya, orang hebat ada apaan sih? Iya, coba lihat tengok ada apaan sih? Iya. Kata Jibril, ya Allah, 4 golongan di bawah dari umatmu pengen masing-masing duluan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dah turun kita. Emang dia punya amalia apa selama di dalam dunia?" Kemudian paling depan, "Saya duluan masuk." Maka Jibril, bentar. Ya. Kamu dari golongan mana? Kata di satu golongan, saya adalah golongan dari orang-orang yang mati syahid dalam peperangan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya maka Jibril, dari mana ente bisa tahu pahala jihad? Ya. Sehingga ente punya hak apa pengen masuk ke duluan? Mau tahu dari mana pahala jihad? Sehingga ente mau berkorban memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya golongan orang jihad, saya tahu tentang perkara jihad daripada alimil ulama. Kata mereka, tunggu kalau begitu, iya, jangan ente duluan yang masuk, biar orang alim duluan yang masuk. Iya. Kemudian dipanggil ini orang alim. Oi, bilang orang alim sini. Emang ente punya amalia apa selama di alam dunia sehingga ente pengen masuk surga duluan? Kata orang alim, saya kan tiap hari ngajar. Iya. Ada beberapa majlis yang saya buka, setiap hari saya ngajar ilmu agama sehingga orang bisa pada ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua perantara saya. Iya. Sombongnya nih orang alim. Terus katanya malaikat, ente bisa ninggalin perkara urusan dunia dengan sebab siapa? Iya. Kan ente di rumah butuh makan, butuhnya istri, dan sebagainya. Ente berarti kan ninggalin dunia, ente fokusin sama ngajar. Iya. Siapa yang mempertanggung jawaban semua itu? Oh, katanya orang alim, saya punya orang-orang dermawan yang menjamin kehidupan saya. Ya kalau begitu jangan masuk surga duluan. Iya. Biar ada orang-orang dermawan yang mencukupi kehidupan kamu. Dipanggil orang dermawan. Itu orang dermawan, iya. Sini. Ente di alam dunia punya harta, punya banyak, tanah luas, iya. Sebagian ada yang saya bikin pesantren, sebagian ada yang saya bikin majelis taklim, iya. Dari mana kamu tahu bahwasanya kalau nanti bikin majelis taklim, kemudian kamu bikin pengajian, iya. Dari mana tahu itu semua ada pahalanya? Saya tahu dari orang lain. Ya udah kalau gitu jangan masuk ke duluan. Iya. Akhirnya malaikat bingung, siapa duluan ini yang masuk? Iya. Siapa duluan yang masuk? Lapor nih malaikat nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, setelah saya tanya kesimpulannya semua mereka bisa tahu pahala jihad, mereka bisa tahu tentang pahala sedekah, mereka bisa tahu tentang pahala puasa, mereka bisa tahu tentang pahala haji dan kemudian lain sebagainya. Itu semua bermuara kepada orang alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya udah, kalau begitu masukin dulu orang-orang alim, tapi dengan catatan minta pertanggungjawaban atas ilmu yang sudah dia ketahui. Jangan sampai nanti ada satu ilmu yang dia nggak amali dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemudian Ahmad bin Ruslan mengarang bait, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqdatun la tatbalu. Sebelum hari itu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasa. Nanti yang pertama kali masuk dalam neraka jahanam itu bagian daripada orang-orang alim, orang-orang ilmu, orang-orang yang berpengetahuan tapi tidak
mengamalkan terhadap ilmu yang sudah dia ketahui. Iya, jadi nanti kalau nyari guru yang di mana adanya, jangan di surga jadinya, di neraka. Ya, di neraka. Oh, guru saya nggak ada di surga, ini mana nih guru saya nggak ada? Iya, yang surga pertama nggak ketemu sama gurunya, surga yang kedua juga kagak gurunya. Wah, mungkin di ketiga kali ini guru saya ada di surga ketiga, cari surga yang ketiga. Dari pintu ke pintu cari nggak ada, hanya malaikat nggak mau guru saya siapa namanya Fulan bin Fulan. Kata malaikat enggak, surga keempat, cari surga keempat nggak ketemu juga. Mana aja guru saya adanya? Jangan-jangan surga Firdaus kali paling ujung di bawah, nyari sampai ke bawah nih, lama nggak ada juga guru saya di surga. Nanya malaikat paling terakhir, malaikat kenapa harus pulang? Kata malaikat, iya kenapa? Kemarin masuk ke bentaran doang. Itu mana? Gua nggak pernah jahanam. Waduh, pertanggung jawab ya tuh. Jadi kita punya ilmu mesti kita amalin. Jangan sampai nanti kita punya ilmu agama nanti justru jadi kita yang jadi penghuni pertama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa menjadi prolog sebelum pada malam hari ini sebagai pembukaan penyemangat bahwasanya pentingnya pengetahuan ilmu agama, terlebih ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua membutuhkan wasilah dan sababiyah sehingga kita punya hati bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, apakah engkau sampai kepada saya? Apakah engkau sampai kepada setiap orang hamba? Itu jangan pernah kita pertanyakan. Ya, kenapa? Selagi manusia memiliki hati di dalam dirinya, itu tempat sampainya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah menciptakan segumpal daging di dalam diri manusia. Ya. Allah menciptakan segumpal daging dalam diri manusia. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Kenapa dinamakan qalb? Limadza sumyal qalbu al-qalb? Kenapa Allah memberikan ini hati namanya qalbu? Kenapa? Li'annaha tataqallabu. Karena nih hati sering berubah-ubah. Kalau kita dulu mungkin ngaji nahu, ada kalimat bahasanya al-i'rab. Ya. Apa sih al-i'rab? Al-i'rab huwa at-taghyir, berubah. Tapi kalau kita mau mengkaji masalah al-i'rab yang berkesinambungan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, jadi al-i'rab wa huwa al-qalb. Ya, paham ini? Al-qalb. Mari kita tahu lagi. Taghyiru awakhil kalimi likhtilafi awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdirun. Begitupun sama ini hati bisa berubah-ubah tergantung bagaimana kondisionalnya. Terkadang dia bisa berubah enggak dengan lafaz, ini hati bisa berubah. Terkadang ini hati bisa berubah dengan cuman pergerakan doang, dia bisa berubah. Terkadang ini hati bisa berubah cuma gara-gara penglihatan doang. Betul. Kita pagi-pagi mau berangkat kerja dari rumah, ya begitu buka pintu ngeliat tetangga cemberut sama kita. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong apa-apa sama kita. Kita merasa, ya ngapa ya? Kamu cemberut ya? Kamu salah apa? Ya, itu hati kita mulai berubah. Iya, tata kalamu berubah. Padahal nggak ngomong apa-apa ini, nggak ada lafaz, ya nggak ada apa-apa. Ya kalau dari rapat mungkin kita dengar, kita tidur udah malam, ya tetangga kita teman kita ngomongin, oh, si Apip mana Apip? Dia tidur masuk, lu nongkrong sama dia, iya. Jangan nongkrong sama dia, kenapa? Cuma kalau nongkrong nggak pernah borok dari dulu. Oh Pak Main lagi cerita. Dengar nih Apip tiap malam, sialan, gue temen pada ngomongin doang ya. Itu secara lapat tuh, hati kita mulai berubah tuh. Yakin lu besok, hati kita mulai berubah tuh. Iya, yakin lu besok. Rokok lu, bakal gue ambil, baru kalau balik lagi tuh. Terkadang hati kita pun berubah, baik secara lapat, hati kita berubah. Ada secara takdir, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang memberi reaksi. Temen kita nggak ngasih muka cemberut, sama kita ngomong juga kagak. Iya, ini hati kita baunya galau aja. Iya.
Dibilang punya pacar ya punya, putus ya kagak. Kuota yang banyak tapi hati kita gak galau, bisa aja guanya itu kan. Gak pukul aku nih, mau kemana nih biar hati kita adem. Nah, di dalam kolbu ada yang namanya lubuk. Namanya apa? Lubuk. Itu lubuk udah paling mendasarnya kolbu. Di tempat dimana sampainya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada manusia. Kalau udah Allah yang manggil melalui lubuknya, itu udah pasti berangkat. Ya, kenapa? Karena Allah yang memanggil melalui lubuk hati yang paling dalam. Gak beda jauhnya Bang Abi jatuh cinta sama cewek dari lubuk hati gue yang paling dalam. Ya, kelihatan dari aku cinta ya. Itu cewek kalau dibilang lubuk hati yang malam udah kalau tuh udah. Iya. Jangan mancing kok baju enggak udah itu. Itu lubuk hati yang paling dalam. Begitupun sama Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kepada seorang hambanya melalui lubuk hatinya yang paling dalam, itu sudah pasti berangkat. Iya. Nah, ini kita mesti perbaiki wadahnya agar hati kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pada malam hari ini bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Hadirin minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ربي إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع سمك المدسر إنك أنت الرحمن المقتدر يكفيني يا كافي وأنا عبد المبتكر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم والله يريد ظلما للعباد فقد دابر القوم الذين والحمد لله رب العالمين ولهم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا